Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa, kembali lagi di Bincang Sehat pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Hendy, spesialis mata. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ini untuk kali ini kita akan membahas tentang efektivitas kacamata sebagai terapi penglihatan. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang lebih jauh tentang efektivitas kacamata sebagai terapi itu seperti apa bersama dengan Dr. Hendy. Moga dokter bisa sahabat sehat Banyu Bening dulu. Selamat siang sahabat Banyu Bening, saya Dr. Hendy, spesialis mata di Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening. Kali ini kita akan ngobrol ya tentang kacamata. Ya, itu nanti kita bisa kupas lebih banyak lagi. Kan ini ya dokter ya, tentang kacamata kan ada beberapa pendapat yang salah kaprah tentang di masyarakat tentang kacamata itu. Nah ini dokter, sebenarnya kacamata itu gunanya sebagai apa? Nah itu gejala-gejala atau kelainan seperti apa yang harus atau mengharuskan untuk seseorang menggunakan kacamata? Oke, pada prinsip kacamata itu adalah sebuah alat bantu penglihatan. Jadi kacamata itu berfungsi untuk membantu memperbaiki gangguan refraksi yang diderita oleh pasien. Jadi kata kuncinya adalah membantu menyelesaikan masalah gangguan refraksi. Nah, gangguan refraksi sendiri itu biasanya kalau gejala awalnya adalah penglihatan yang kabur. Nah, dari situ penglihatan kabur, dari penglihatan kabur baik satu mata maupun dua mata. Bisa dari penglihatan kabur itu melihat barang jauh atau dekat kok nggak kelihatan. Nah seperti itu, kok nggak jelas. Nah dari sana itu terus sering pusing, nggak nyaman. Nah itu biasanya tanpa meninggalkan gejala penyakit-penyakit lain ya. Biasanya itu kita harus periksa apakah ada gangguan refraksi pada pasien-pasien seperti itu. Berarti pada intinya adalah gangguan refraksi pada mata atau penglihatan kabur pada mata. Nah itu yang kita sebagai yang mengharuskan itu untuk menggunakan kacamata ya dokter. Iya betul. Nah kemudian dokter, ini kan pada anak-anak itu kan sering sekali penggunaan gadget ya dokter ya. Nah itu sebenarnya hubungannya penggunaan gadget dengan kacamata itu seperti apa dokter? Oke. Sebentar, saya mau koreksi yang pertama tadi. Kalau penglihatan kabur itu tidak pasti gangguan refraksi. Salah satunya adalah gangguan refraksi, tetap harus. Jadi kalau ada kabur ya tetap harus diperiksa sama dokter spesialis mata gitu loh. Oke, masalah gadget ya, memang gadget emang lagi jadi problem banget ya. Apalagi zaman COVID kayak gini, anak di rumah pegangannya handphone, main game, sosial media dan lain-lain. Memang penggunaan gadget itu kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan kan tidak baik ya. Kalau berlebihan itu pasti akan mengganggu penglihatan. Biasanya paling awal adalah sakit kepalanya di sini, sakit, nggak nyaman, nggak enak. Kemudian lama-lama kok ngeliat jauh jadi kabur ya. Nah itu bisa karena waktu penggunaan gadget yang berlebihan. Itu juga bisa karena penglihatan dekatnya terus menerus, jadinya dipacu untuk melihat dekat terus, kemudian akhirnya otot-otot di dalam bola mata semuanya ya jadi capek, jadinya kan ya enggak, penglihatan kan terganggu. Satu itu. Dua, warna dari handphonenya itu kan juga ada blue light ya kadang-kadang, jadi berlebihan. Jika berlebihan itu akhirnya juga tidak baik bagi kesehatan di saraf mata, di retinanya di belakang. Itu memang, jadi kalau sesuatu yang berlebihan ya tidak baik ujung-ujungnya untuk penglihatan. Berarti memang untuk para orang tua ya, itu memang diharuskan untuk memberlakukan sistem pengaturan screen time ya dok ya? Iya, pengaturan screen time itu penting. Kalau penggunaan gadget ya maksimal 2 jam, tapi konsensus umum atau anjuran dari WHO ya itu tadi 20 menit penggunaan untuk penglihatan dekat, istirahat selama 20 detik dengan cara istirahatnya dengan apa? Dengan cara melihat yang jauh-jauh.
pada jarak benda yang jaraknya 20 feet atau 6 meter. 6 meter. Ya, jadi gitu, 20 menit penggunaan ya istirahat 20 detik lihat yang jauh-jauh biar matanya nggak capek. Berarti memang pengaturan screen time-nya harus ada. Dan maksimal juga satu hari maksimal 2 jam di depan gadget itu. Maksimal sehari 2 jam. Ya. Iya. Terus kemudian dokter, nah itu kan sering sekali kan kita baru mengetahui pada anak itu kalau sudah benar minus atau gangguan pada mata itu. Nah sebenarnya dokter itu kita harus gimana sih sebagai orang tua, kapan sih kita harus mendeteksi biar tidak terjadi mata minus atau gejala-gejala yang lain itu dokter? Oke. Ini kita ngomongnya lebih umum dulu ya. Iya. Kalau tadi kan gangguan pada anak kecil langsung minus atau enggak gitu. Gangguan tajam penglihatan pada usia anak itu memang sebenarnya problem yang sebenarnya banyak, cuma tidak disadari. Karena anak kecil kan kalau sudah gangguan refraksinya dari kecil, itu kan dia ya taunya penglihatan seperti inilah. Dampaknya nanti di sekolah nilainya jelek, yang nggak kelihatan jadinya kan. Kenapa nilai jelek? Karena dia duduk misalkan di belakang, papan terus nggak kelihatan, dan terus hasilnya prestasi turun terus. Nah, disitulah ada baiknya di usia sekolah, di awal-awal usia sekolah itu diperiksakan ke dokter spesialis mata terdekat untuk diukur atau dilihat tajam penglihatannya seperti apa. Apakah anak itu ada gangguan refraksi atau tidak, karena biasanya tanpa keluhan. Nah itu dia, apabila diketahui dari awal lebih enak. Oh berarti anak ini butuh kacamata minus, oh anak ini butuh kacamata silinder, atau tidak menutup kemungkinan anak ini ternyata butuh kacamata plus. Kan gangguan refraksi kan banyak ya. Nah itu bisa dibantu dengan kacamata. Nah apabila kondisi ini tidak diketahui sejak dini dari awal, misalkan nggak pernah diperiksa ini, nah itu nanti ada permasalahan di saraf matanya. Jadi cahaya yang sudah masuk ke mata itu kan harusnya ditangkap sama saraf mata. Nah saraf matanya dalam tanda kutip sudah tidak berfungsi dengan 100%. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan gambar yang tepat dari awal. Itu yang dinamakan dengan amblyopia, atau nama bahasa awamnya adalah mata malas. Nah itu kasihan kalau udah sampai sana. Nanti dikasih kacamata ukurannya tinggi juga nggak kelihatan. Nah itu yang jadi kita ketakutan adalah yang paling kita takuti adalah kejadian amblyopia itu. Makanya kita menyarankan screening awal. Jadi diperiksa ke dokter mata itu bukan sekedar kalau ada keluhan, nggak. Pada fase-fase awal itu diperiksa. Jadi kalau ada kelainan lebih awal bisa kita tangani. Gitu. Berarti pada awal usia sekolah, berarti kelas SD masuk SD itu ya dokter ya? Iya. SD boleh, masih apabila lebih bagus lagi ya. Malah sebelum SD ya. Bisa. Soalnya kalau pemeriksaan kan disuruh ngelihat ya, disuruh angka gitu. Kalau wah anaknya belum bisa angka, belum bisa huruf, nggak masalah. Yang bentuknya gambar-gambar juga ada, kayak mobil-mobilan, kuku-kuku. Jadi kita masih bisa menilai anak ini seperti apa. Berarti dalam kita juga dari mengecekkan itu nggak cuman anaknya dalam bentuk angka, tapi nanti yang penting itu gambar objek, bisa melihatnya objek, seperti apa. Betul. Kita bisa punya alat-alat pemeriksaan yang seperti itu gitu, bisa kita sesuaikan dengan pasiennya juga. Disesuaikan dengan usia anak. Betul. Kemudian dokter, nah ini kan ada beberapa persepsi di masyarakat dokter. Ini apakah benar dokter? Kalau menggunakan kacamata itu malah bisa menambah minus atau menambah gejalanya itu lebih parah, itu benar atau enggak dokter? Iya, saya sering banget denger tuh. Kalau dipakein kacamata nanti minusnya nambah, malah nambah. Sebenarnya salah. Jadi gini, kacamata itu kan tadi kembali adalah sebagai alat bantu. Dia berusaha memfokuskan cahaya tepat di pusat penglihatan. Nah, kalau nggak dipakai, gambarannya di pusat penglihatan nggak jelas, ujung-ujungnya malah bola mata akan tambah memanjang. Misalkan orang miopia ya, dia akan tambah panjang. Ketika tambah panjang, minusnya malah tambah naik. Nah, kalau dipakaikan kacamata, justru gambarannya yang di pusat penglihatan itu jelas, tajam.
Jadi mata tidak terlalu berkembang lagi. Jadi malah malah dengan penggunaan kacamata itu malah harapannya dia tidak naik terus menerus. Justru kalau dilepas kacamatanya, makainya cuman kalau nyetir misalkan, atau kalau cuma lagi baca ya salah. Nanti malah ujung-ujungnya malah nambah tinggi. Itu. Jadi bukan karena penggunaan kacamatanya, tapi karena penggunaan yang salah ya, Penggunaan dokter. yang salah. Emang kalau kacamata pesan dari kita adalah dipakai terus. Dipakai terus kecuali pas mandi atau tidur misalkan seperti itu. Gitu. Kemudian dokter, nah ini ada juga kan ada beberapa makanan seperti wortel. Nah itu apakah efektif dokter untuk mengurangi minus ataupun memperbaiki gejala-gejala yang lain pada mata? Nah itu efektif atau tidak? Efektif atau tidak ya? Bagaimanapun juga itu kan vitamin ya, nggak hanya vitamin, ada serat dan lain-lain. Kalau itu bagus untuk kesehatan mata. Jadi untuk menjaga kesehatan mata secara umum itu bagus. Dia bisa ngasih nutrisi buat pusat penglihatan atau makula itu biar fungsinya juga lebih baik. Tapi untuk gangguan refraksi ya itu sifatnya hanya menolong, tidak bisa menyelesaikan gangguan refraksinya tadi. Harus tetap menggunakan kacamata gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan hanya wortel ya. Wortel kebanyakan juga nanti kuning semua lah. Nanti buah-buah yang lain juga oke. Buah-buahan yang lain juga oke. Tapi dia sifatnya hanya membantu di saraf matanya saja. Gitu, berarti memang tidak menyelesaikan tapi membantu menjaga kesehatan mata secara umum. Terus dokter, nah ini kan beberapa di masyarakat itu ada yang belum tahu kalau sebenarnya kacamata itu juga bisa terklaim dengan BPJS. Iya, betul. Bisa diklaim dengan BPJS. Bisa diklaim dengan BPJS. Prosesnya apakah juga sama atau tidak dokter untuk dengan rujukan ke spesialis yang lain? Hampir sama. Jadi gini, dari fase 1, kemudian nanti kan misalkan ada gangguan penglihatan, gangguan penglihatan mata kabur itu kan salah satunya gangguan refraksi. Tapi tetap harus kita periksa dulu. Jadi dari fase 1 dibuat rujukan ke dokter spesialis, kemudian nanti kita periksa. Kalau memang pasien itu gangguan kaburnya akibat gangguan refraksi ya kita kasih resep kacamata. Habis itu nanti bisa digunakan ke optik. Nah, nanti kan ada prosedurnya di sana. Ya, gitu. Berarti memang bisa ya dokter. Ya, untuk prosesnya sama seperti dengan rujukan yang lainnya ke fasilitas kesehatan pertama dulu, setelah itu dirujuk ke rumah sakit Banyu Bening ya dokter ya. Nanti untuk diperiksa ulang dan ditentukan resep kacamatanya yang seperti apa, ukurannya seperti apa. Kemudian nanti ada juga legalisasi atau beberapa berkas yang harus ada terlampir nanti dari rumah sakit Banyu Bening juga. Nah setelah itu baru bisa diklaimkan atau dibuat kacamatanya itu di optik yang memang rujukan ya dokter. Betul. Nah untuk sekarang ini memang seperti itu regulasinya atau lebih ke prosedurnya seperti itu ya dokter untuk sekarang ya. Secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu, tapi memang kalau peraturan BPJS ya alhamdulillah untuk sekarang ini masih sama. Masih bisa seperti itu ya dokter. Nah di rumah sakit sini juga ada beberapa daftar optik ya dokter. Nanti mungkin untuk sahabat sehat Banyu Bening yang memang ingin tahu optik-optiknya yang rujukan seperti apa, nah itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita sesuaikan atau kita jawab di kolom komentar tersebut ya dokter ya. Karena daftar optiknya juga banyak ya, tergantung dengan itu di mana tempat tinggal dan lain sebagainya ya. Disesuaikan dari peraturan yang ada dari BPJS. Iya, disesuaikan dengan peraturan BPJS ya dokter ya. Gitu ya. Terima kasih dokter untuk pembahasan pada siang hari ini. Mungkin untuk sahabat-sahabat Banyu Bening yang ingin berkonsultasi dengan dokter Hendy, nah itu jadwalnya seperti apa dokter? Saya di rumah sakit Banyu Bening itu hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi saja. Hari Kamis pagi, mulainya jam berapa dokter? Jam 7, jam 8 sudah bisa. Jam 7 atau jam 8? Sudah bisa kita mulai. Iya, nanti mungkin sampai selesai ya? Sampai selesai kita layani. Alhamdulillah. Nah, mungkin kalau ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter Hendy, bisa juga nanti hubungi kami mungkin untuk nomornya nanti ada di kolom description box, dan juga jangan lupa untuk share
like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dokter atas pembahasan pada siang hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.